Selamat datang kembali di Malaka Podcast. Ngomongin scene podcast di Indonesia, ada banyak banget podcast yang keren, yang rame. Tapi cuman ada satu podcast setauku yang setiap kita rilis apapun dia komen tuh. Bang, bocah nanas juga bang gitu. Nah jadi menurutku podcast seminggu dengan Bang Awe dan Bang Pican menarik banget buat kita ajak ngobrol. Kita kulik lah kegiatan-kegiatannya, hobi-hobinya, tapi santai-santai aja gitu. Oke. Siap kalau gitu. Nice, mantap. Kalau kita hobi panco. Asik. Oke. Mau, tapi gue mau makanin dulu deh. Tidak lagi Imlek lagi. Mejanya terlalu restoran tinggi. Benar. Iya. Kita terlalu nungguin Puyung Hai ini. Itu, ini gede banget bro. Benar. Dari restoran lo ya, lu punya restoran? Benar. Sebenarnya punya bokap sih. Oh pantes. Tapi biasanya bahannya marmer nggak sih kalau restoran? Iya. Itu yang mahal yang dari tape juga ada yang murah mah lembek jadi meja. Mana ada meja dari tape, gila. Lembek. Kalau menunya nggak datang. Tapi terima kasih ya kita udah diundang di Malaka Podcast ya. Setahu gue nih podcastnya sangat berisi gitu biasanya. Berisi. Iya. Isi bang. Pintar sangat. Iya. Iya pintar gitu ya. Iya. Kenapa? Iya. Ngundangnya Iya. Cuman hamster kayak kita Iya, ini. orang goblok kan bisa ngundang penemu puyer kan bisa tuh orang bener. Iya. Tapi isi itu kan nggak harus isi daging bang, bisa juga isi kecambah. Oh iya benar. Benar butuh yang Iya. load kali-kali ya kayaknya. Tapi ini sih aku ngelihat ada yang membosankan lah di tren podcast di Indonesia ya, di mana orang mengharapkan pembicaraan daging tuh tiap 2 menit keluar quote gitu-gitu. Aku capek liatnya sebenarnya. Oh, iya. Kalau bisa tiap 2 menit keluar siloin seperti itu kan. keluar tiket, Keluar jin. tiket time zone. Asik. Jadi nonton podcast bisa nuker bola. Bisa nuker boneka. tuker mereka. Kata orang taksi, kapan mainnya dia ini ya? Kok dia dapat kartu lagi? Tiket time zone. Mungkin ini kali emang circle lu, dunia lu tuh jadi membawa lu ke sana ya. Iya kebetulan ya. Kalau di gua algoritmanya orang tolol semua Iya, sih. iya. Tolol lagi. Gak bisa gitu Bener sih, bener. 4 kursi gitu, ada gitu, ada banyak gitu. Nggak bisa baca jam analog gitu ya. Nggak bisa. Tapi terima kasih lah pokoknya. Iya. Udah dianggap seperti Seneng banget kami abang-abang bisa mau kesini. Sebenarnya awalnya nggak yakin tuh mau yang satu-satunya akses yang kami harapkan tuh lewat Aep karena dia penggemar berat gitu kan. Cobalah Aep, minta tolong gitu. Coba kita dibujuk. malah nggak mau kalau ngeliat mukanya. Iya. Dia kalau tahu dia, kita enggak nih. Oh, benar. Itu. Jadi nggak kena di kesian. Justru gua ngeliat orang dia. Kalau ada iya serem. Kayak penyihir mukanya. Ada Aep dan Alwi, anak-anak ini Bekasi di sini. anak-anak Malaka. Iya, anak Malaka. Kenapa mereka? Mereka dengerin kami. Dengerin banget. Oh, dan iya. Suka, Bang coba ajak podcast seminggu dong gitu. Oh, terima kasih. Terima kasih Aib. Tapi lo pernah dengar podcast minggu sebelumnya emang? Setelah nanya Aep, Oh. Gak usah lah. aku minta rekomendasi lah. Aep, coba tolong kasih rekomendasi. Aku harus denger episode mana. Dikirimin PowerPoint bang. Oh, beneran? Deck, iya. Jadi semua episode rekomendasi mulai dari dipijit nenek-nenek. Tapi Di memang highlight. gini, kalau si podcast seminggu deh itu agak susah buat orang misalnya gini, anjing gue suka banget. Terus oke, gue dengerin yang mana itu agak susah. Karena memang kita tuh podcastnya tuh cerita tentang diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Jadi kalau orang baru dengerin yang di Spotify gitu kayak ini ngomongin siapa mereka iya. tuh siapa Bener. gitu. Mungkin akhirnya sekarang ketolong karena kita ada di YouTube juga yang bersama tamu. Akhirnya banyak juga yang mulai dari situ Ya, gitu. oh. Tapi biasanya emang orang agak bingung kalau ditanya kayak gue harus dengerin yang mana nih? Yang mana ya? Banyak internal jokes gitu ya. betul. Karena pasti beda-beda referensinya. Tapi itu yang terbaik justru karena begitu kebentuk fanbase-nya dia bakal loyal kan. Dia lebih ke kayak ya udah ini tontonan YTTA nih gitu. Yang kita sama-sama Iya, tahu. jadinya mungkin kalau gue ngelihatnya adalah kebanyakan tuh jadi kayak temen gitu. Karena Bukan fans ya. iya mereka Iya. tuh kayak banyak banget yang bilang gitu. Misalkan dia ketemu gue nggak sengaja nih, kenapa dicopot kacamata 3 dimensinya? Iya. Ternyata biru warnanya. Kalau pakai ini oranye bang. Abis nonton Kenny. Oranye. Iya. Sama Remy, mau nonton Remy.
Anjing lawas banget itu ya. Jin dan Jun juga sempat ada tuh. Gara-gara sempat ada. Itu kalau kacamatanya dicopot, gambarnya garis-garis. Iya, gitu kan. iya. Kok bisa ya orang punya ide sinetron 3 dimensi itu ya dulu ya? Tadi lagi cerita apa ya? Edan. Oh iya, banyak orang yang cerita sama gue. Misalnya dia Oke. ketemu gue gitu di tempat gitu kayak, tapi dia nggak berani nyapa. Terus habis itu dia DM gitu kayak, tadi gue ngeliat lu di sini gitu. Sumpah ketemu lu itu kayak pengen banget kayak, wah gimana nanti gitu. Karena dia ngerasa Deket. Udah Iya, banget gitu. iya, Nih deket. gue tahu lu, gue tahu istri lu siapa, gue Iya, tahu apa teman-teman. Nah, sedangkan tapi dia tuh nggak tahu gue gitu. Jadi, Iya. nah itu malah yang lebih menurut gue lebih jadi kayak mungkin bisa dibilang klise tapi harta sih buat gue. Iya. Jadi kayak beneran kita kalau ngapa-ngapain misalnya kita ngomongin apa, bang saya ini bang boleh saya bantu gitu ya sama gitu kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya model hubungannya sama kayak fans K-pop. Oh iya? Artisnya. Dia kan main di reality show, bercanda-bercanda internal tuh ditontonin. Pantes orang pada makan di rumah BTS ya, Nah, BTS ya. iya, BTS. Pada ke rumah BTS makan Udah akrab. Jadi ngerasa deket. Yes lagi. Iya. Banyak Siapa sih? gak tahu gue sama semua itu makanya gue juga kebetulan gue gak tahu gue apa tadi. Mana Miss War ya kemarin ya? Iya, dapat istri gue. Akhirnya Dapat. nangis War dapat gitu ya? ngewar ya. Club Project kali itu aja. Kanton, oh ini dapet nih. Fannya sama kanton. Pas main kok muda. Iya kayak ya nggak tahu juga sih Iya. kita punya tapi bersyukur banget lah karena emang awal bikin gua sih nggak mikir sepanjang itu ya. Beneran gue cuman butuh ngerasa gue butuh tempat di mana gue bisa cerita apapun yang mau gue ceritain lah itu aja. Sebenarnya idenya muncul dari mana, Bang? Awe lah. Oke. Iya, gua kan udah punya podcast sebelumnya namanya Brizik itu musik lah, ngomongin musik. Terus ada beberapa kadang-kadang pengen ngomongin sesuatu, tapi di mana ya? Karena ini kan musik gitu kan. Akhirnya gue bikin podcast tadinya tuh mau sendiri. Oke. Tadi mau sendiri, mungkin ya ada temen tapi ganti-ganti deh temennya gitu. Dari teman-teman dari komunitas stand up. Ya nggak tahu, punya kepikirannya misalnya ntar mau sama siapa gitu. Kok bisa akhirnya berpartner sama temen SD? Karena emang sama dia ngobrolnya udah nyambung banget sih gitu dan emang ngerasa kayak udah pertama udah sama Pican deh gitu. Cuman yang gua nggak nyangka adalah gue tuh ada ininya, kan dia kan dari dunia yang berbeda, dia kan dunia hitam dia. Iya. Makanya gue tahu wajah-wajah penyihir. Tukang tenung ya? Jadi gue nggak nyangka maksudnya dia juga selepas itu. Iya. Mungkin karena waktu ngetek juga berdua doang gitu ya. Iya, Jadinya sama teman-teman. Oh ternyata enak nih, aman-aman aja ya udah. Habis itu terusin sama dia. Itu aja sih awalnya emang. Jadi nggak ada niatan apa-apa, nggak ada pikiran kemana mau industri atau apa enggak sama sekali. Tapi ternyata works ya. Alhamdulillah. Itu juga kayaknya yang terjadi di podcastnya Green Boys gitu kan? Iya. Teman-teman sekolah. ya, Betul. Cuma mereka tuh Keren. bonafit mereka Iya. tuh lihat SMA 3 Jakarta. Teman-temannya Kok gitu? Kok rendah? Lah, depan gor kalau kita gor Narogong apa sih Narogong kita Keren loh. dekat Berasak mana bagus. Kalau Green Tahu Boys rasa. itu teman-temannya ada yang di kementerian, ada yang apa, Benar. artis gitu. Kita tuh tukang galon. Bener. Justru keren. Tiduran di motor gitu apa teman-teman. Karena kayak di podcast atau bahkan di TV dulu, setiap hari orang denger cerita artis, setiap hari orang nengok lihat muka artis gitu. Tapi jarang diekspos kan orang-orang biasa tuh. Padahal aku yakin semua orang tuh pasti punya Punya cerita cerita ya. menarik. Iya. Itu awal-awal kami melakukan itu. Jadi awal-awal tuh kita sering undang orang nggak dikenal. Nah, Gitu. Dari circle-circle-nya kita. Iya, tangganya dia. Iya, sebelah rumah gua. Ada punya iya itu absurd sih ngundang tetangga tuh absurd. punya banyak lah anak yang emang orang-orang yang nggak dikenal aja. Tapi gue ngerasa ini lucu nih ajak ngobrolnya dia deh gitu. Iya. Jadi emang nyari lucunya dulu ya. Iya, sebenarnya menghibur Diri lah. sendiri ya. Jadi memang Awalnya. bukan kayak ini bakal rame atau enggak gitu. Nggak kepikiran sama sekali. Sejauh ini paling rame tuh episode apa di seminggu? Vincent kalau di YouTube ya. Kalau YouTube iya, Vincent Panji. Kalau yang YouTube karena sama tamu ya. Sama jadi tamu, ya. Ya tamunya berpengaruh. Tapi kalau Yang ngobrol berdua. yang kita berdua tuh nggak tahu ya. Gue nggak pernah ngecek Iya. juga sih. Tapi ada beberapa. Jadi kalau justru mereka tuh yang hafal, kita tuh nggak hafal sama sekali. Kita tuh nggak tahu. Lupa gua Iya, kadang-kadang kita lupa. lupa. Beneran banget ada yang bikin ininya. Bukan PowerPoint, ding spreadsheet. Oh iya. Google spreadsheet. Ya, apa ya?
Podcast seminggu sendiri apa kalian aja yang sama tamu beda tab tuh. Terus ada kisi-kisinya ceritanya apa? Itu kita terus terang kita lupa. Iya. Kita Seniat lupa. itu, Benar seniat kita itu. benar kita lupa. Jadi kita malah nggak tahu kayak, dan gue juga tipe orang yang nggak mantengin banget angka gitu. Ya udah aja. Emang tujuannya ini happy lah gitu. Buat happy. Iya. Kitanya happy dulu. Makanya kita tuh tidak konsisten. Kita tuh apalagi awal-awal. Awal ya. Males ya? Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Udah ketemu gini nih. Udah ketemu udah ngobrol gini. Main. Gak usah ngetek lah gitu. Main aja. Berenang. Tiba-tiba berenang. Main board game gitu. Jadi sesantai itu gitu. Ada nggak misalnya udah take tapi kayaknya nggak bagus deh, nggak jadi tayang. Ada yang kayak gitu ada. Iya, resikonya kerja bareng temen, apalagi temen lama tuh kayak gitu ya, nggak bisa Iya, iya. dijaga harusnya gitu, harus syuting, harus apa gitu. Iya ternyata ada gitunya. Tapi gue intinya memang kitanya fun dulu gitu. Gue percaya itu sih. Dan kalau gue pribadi di semua gue bikin karya pasti begitu sih. Di stand up juga gitu. Iya, dan akhirnya kalau gua pribadi dulu kan ngantor. Jadi kan setiap hari kerja, jarang nongkrongnya. Nah, 9 to 5 ya bang? Apa? 9 to 5 ya? Dari 9 pagi. to 5. Nah, akhirnya adanya podcast seminggu tuh 911 jadi dia, 911. Oh, akhirnya gara-gara podcast seminggu akhirnya bisa nongkrong. Iya. Ada waktu, ada alasan buat dulu nongkrong sama teman-teman. Nah, akhirnya gitu. Jadi Dia ini senang ya, gitu. tempat rekreasi. Iya, tempat rekreasi. Tahu-tahu udah 7 tahun aja. Betul. 7 Nggak tahun. sengaja. Nggak kerasa. Tahu-tahu resign dari kantor. Dan bisa full time dari kerjaan-kerjaan kayak gini. Ya, Ya. nggak makan sih, tapi seminggu sekali makan. iya, awal-awal ya 2 minggu sekali makan gitu. Sisanya gini-gini doang ya. Gini-gini. Fotosintesis ya. Fotosintesis. Kena sinar Kalau matahari. lapar gitu ada. Ya ada aja lah ya rezeki Ada mah. rezeki ya. Alhamdulillah lah, apa nyolong atau apa. Itu bukan Buka rezeki. toko, buka toko pakai linggis. Itu mah usahain. Kan bisa mancing sekarang Bisa, kalau lapar kan. Bisa. Modal juga sih tapi mancing ya. Bisa sustain tapi bang ya. Mungkin karena fanbase-nya kuat tadi itu, pendengarnya banyak. Iya, Dari alhamdulillah. merchandise, oke kan merchandise. Oke. Oke, alhamdulillah kita bisa jalan-jalan ke luar negeri 2 kali ya, We, ya. Ya. Timor Leste, enggak. Kita diberkahi dengan penonton yang support banget lah. Iya, Support banget. bener. Sangat Dan support mau banget. jajan gitu kan, mau beli. Iya. Iya, nggak tahu itu juga bingung. Keren sih, Kenapa keren. begitu? Kita bikin merchandise dibeli, kita bikin membership mereka ikutan. Iya. Bikin acara juga mereka datang gitu. Dan sangat aktif mereka. Bahkan ketika yang muncul Iga Masardi diserbu tuh sama bocah nanas. Oh iya, karena memang itu Pencipta lagu terbaik. itu Pokoknya mereka senang ya, senang kita suruh. kesel, kita suruh juga. Pokoknya bikin iga kesel gitu. Senang kita. Oh, itu emang kita suruh. Iya. Tapi ini bang, bukti bahwa yang kalian bikin keren tuh orang-orang yang terlibat dengan kalian tuh orang-orang keren juga gitu. Kayak Terlibat Iga. dengan kita. Iya, misalnya Iga bikin lagu, terus Vindes tuh nggak pernah ada yang bisa lo ngundang dia buat Vincent. podcast ya Vincent. Tapi kalau Vincent, gue selalu bilang ya kayak, wah keren banget. Enggak, itu dia yang datang. Gitu. Dia mau. Iya. Iya. Maksudnya orang lain nggak bisa. ngapa-ngapain juga. Iya. Iya karena Dia keren. Karena keren. Justru karena kasihan Kasihan kali jelek podcast, banget. iya. Harus harus ada yang keren dikit, ini jelek banget. Mungkin sudah terlanjur berteman, dia malu gitu. Ini mas temen gue podcastnya begini Iya, gitu. gembel gitu ya, datang lah. Ya lagi-lagi sih kayak kayak diberkahi lah gitu ya. Iya. Blessing bener. Rezeki lah ya. Dia dengan sama Iga juga sama. Maksudnya dia kan di Industri musik. Industri musik ya oke banget lah Iya, gitu. iya, Terus tapi besar dia banget. mau bikinin kita lagu apa segala macem gitu. Ketagihan akhirnya bikin 2 Bikin lagi. dan 1. Bikin lagi. Baru udah rilis lah. Bulan kemarin ya. Iya. Bisa dibikin season-season gitu berarti season si Puden lagunya apa season apa ganti lagi. Kita mau bikin album lah kita. Iya, dia bikin Album album ya? ya. Album. Foto monyet, album foto monyet. Jadi ini sih foto monyet tuh bukan lagu, album foto monyet. Dari depan, dari kiri. Iya, dari samping. Tapi satu monyet. Iya, monyet satu kan mirip enggak. Tapi kalau misalnya beneran dibikin pasti ada yang beli juga tuh. Ya, yang dengerin sih pasti insya Allah ada ya. Iya. Kita Ya, kan karena pernah bercanda gini waktu awal-awal tuh gini. Nanti kita rilis merchandise gitu. Iya. Merchandise kita sayap gitu, sayap Lucu lagi. kayak Superman. kayak Sayap anak Superman kecil cewek gitu. Oh, kayak Superman sayap gitu, jubah sayap gitu ya. jubah gitu. Iya.
banyak yang Sampai sekarang, nanyain, itu Bang udah- mana sayap? Iya, itu udah 6 tahun yang lalu kita omongin, sampai sekarang ngasih aja, Bang, sayap mana nih, kenapa Bang? nggak dibikin? Duit. Belum nemu vendor sayap ya. PT sayap Kita bingung. Kita mau Iya. mau collab sama siapa? Iya, sama Boeing, masa kita mau sama Boeing itu Kok Beda dong, sayapnya beda. Iya kan ya. Kita sama siapa ini collabnya gitu loh. The Besto ada sayap. sayap ayam. Beda dong itu. Seru banget ya, tapi ya punya pendengar kayak gitu tuh jadi Iya, nggak searah gitu kan. Iya betul. Iya, mereka aktif lah, mereka aktif curhat juga ada ngasih-ngasih ide yang gitu ngobrol-ngobrol. Ya ngasih ide beberapa, tapi lebih ini sih lebih pengen tahu gitu kehidupan kita lah kayak gimana gitu. Peduli lah, mereka tuh benar-benar peduli, bukan cuma peduli sama karyanya, tapi sama hidupnya kita tuh Orang-orangnya. peduli. Nah. Apalagi waktu gua resign tuh banyak banget, Bang. Gimana, Bang? Kerjaan bulan ini ada nggak? Mereka sampai khawatir gitu tuh ada gitu juga. Nggak ada nih, mampus. Bukan jadi Bukan emang. Syukurin. Makanya lu jangan keluar, gila. Tapi di titik mana bang lo ngerasa perhatian itu mengganggu ke kehidupan personal lo? Udah pernah belum ngerasa kayak wah berlebihan sih kayaknya gitu? Apa ya, demo di depan rumah lu belum ada juga, bakar ban Tamiya gitu kayaknya nggak ada. Kalau kecil biar asapnya nggak banyak tapi tetap bisa bakar. Keruan Tommy. Belum sih ya, kalau gua, lu udah ada we? Ada nggak? Ganggu. Ganggu Iya. nanya-nanya. Iya, kerasa ganggu lah. Oh, pernah. Waktu zaman kita jarang upload, kayak nanyain, kapan. Nah itu lumayan tuh. Nge-DM ya? Iya nge-DM kan, lu nggak tahu nih kerjaan gua sibuk kayak apa dan kita mengupayakan upload itu kayak gimana ngeteknya, awenya lagi sibuk Iya. lah, atau guanya lagi ribet. Ya sabar. Kapan nih ya itu udah mulai ada beberapa dulu. Gitu. Ya kita blok aja lah yang kayak gitu mah gampang. Tapi nggak ada yang sampai nyamperin ke rumah gitu-gitu. Gua nggak ada. Kayaknya bukan itu Michael Jackson doang yang kayak gitu ya. Si Sarukan ya. Sarukan ya. Masalahnya gini ya, kalau ada misalnya nih pendengar kita datang ke rumah, kalau Sarukan kan enak kan ya, dia kan namanya tingkat di atas dia bisa gini. Iya. Kita di sini dia sama nih gini. Di depan dia nih. Dia berdiri. Adem-ademan Kan langsung ini ya. ya. Si ini pernah kan digituin Winda Basudara? Oh iya. Iya difotoin rumahnya sama fansnya dikirim. Enggak sih kayaknya kita belum. Nah, lu di rumah nggak gitu? Buset banget aja. Menurut gue itu kayaknya ada pengaruh dengan karakter seperti apa gitu. Nah, si pedengarnya, si penikmatnya. Nah, alhamdulillah banget kita tuh lumayan dewasa justru. Iya, mature, lumayan mature. Enggak bocah-bocah mature. gitu ya? Kayaknya sih enggak. Banyak dosen gitu tiba-tiba. yang Dosen. ada dosen udah tua udah 300 tahun gitu. 300 tahun. Itu dosen apa nabi? 300 tahun. Akhir-akhir ini banyak beberapa nih yang misalkan ketemu kita di acara gitu ya. Cewek lah umur, let's say dia umur 19, 20 gitu ya. Terus, bang, bokap gue dengerin lu banget Oh, iya. gitu. Terus dia video Bener. call bokapnya gitu. Jadi kayak Ini bapaknya. Ini bapakku deh, Bang. Gitu. kita lagi di make upin ya waktu itu mau syuting lah, Iya. mau syuting terus gini. Tadi aku bilang sama papa aku mau syuting gitu. Terus siapa tamunya podcast Minggu? Wah, salamin ya gitu. Papa aku dengerin banget Papa gitu. denger, Jadi gitu. kayak udah pada tua ya pendengar kita ya gitu. Tapi dia cerita nggak kenapa bokapnya suka? Gila, bokap gila. Enggak sih, enggak cerita. Enggak Gila. Nggak tahu sih, nggak tahu Nggak, juga nggak. kenapa. Tapi artinya ya mungkin karena kita kan juga nggak muda. Iya, gitu. kita udah tua juga. Iya, obrolannya seputar keluarga. Iya sih bener. Dan jenis podcastnya kan ngobrol kayak tongkrongan gitu. Iya. kan? Iya, mungkin Iya. itu yang menyebabkan kan orang-orang yang umuran segitu kan juga udah punya kehidupan sendiri-sendiri kan. Iya, Kayak, jarang nongkrong. ngapain gua ke rumah dia gitu. Iya. Iya. Jadi Mungkin seperti ngebantuin orang-orang yang pengen nongkrong sebenarnya tapi udah nggak punya waktu. Nah, pada akhirnya itu. Itu Pada yang akhirnya itu ya, yang pada kita cerita begitu sih. Ya, asik Iya, juga pada sih. cerita gitu orang-orang. Tapi masalahnya ini kan nggak kenal ya sebenarnya. Iya. Nah tadi lu cerita kan bang kenal kelas 3 SD ya. SD kelas 3. Pernah nggak ada fase nggak akrab gitu, terus baru ketemu lagi? Kalau nggak akrab enggak, tapi nggak ketemu iya. Iya karena sekolahnya beda kan. SMP, SMA tuh beda. SMP SMA beda. Tapi Jadi tetap main bareng. Jarang. Jarang. Oh. Jarang banget. baru ketemu lagi bener-bener nongkrong tuh ya habis lulus SMA lah ya. Iya, baru SMA. tuh baru mulai sering ketemu lagi gitu. Ketemu lagi. Tapi emang rumah tuh deket ya?
Dekat. satu komplek, satu komplek gede gitu di Narogong. Narogong. Akhirnya- Behind the sinden. Belakang sinden naruhnya. Nah jadi kita lulus kita SMP SMA lulus sekolah. Nah ternyata tongkrongannya kan nggak beda-beda jauh kan. Misalnya kayak gua di nggak tahu juga kalau gua ngomong jembatan 2 ya. Misalnya di Kemang, Awe di Kem. Kurang doang kan dekat tongkrongan. Beda 3 huruf doang ya. Jadi dekat lah kayak Kemang di Pejaten ya nggak jauh lah. Iya. Masih di situ. Si satu Jadi area ya. pas gede akhirnya nongkrong lagi main bareng apa segala macem, tapi lumayan jauh tuh prosesnya dari ketemu sampai hari mutusin bikin podcast lumayan jauh banget. Iya. Itu bahkan dari sebelum gue stand up. Iya, dari sebelum stand up itu udah nongkrong lagi main gitu. Pas baru-baru ketemu lagi sempat ngerasa kayak ih aneh nih ternyata temen gue dulu gitu. Enggak, Atau langsung connect lagi. Kayak ya emang temen gua gitu. Iya. Kayak Emang bercandanya gitu. Iya. Makanya mungkin yang sering orang komen juga adalah kalau mereka ketemu kita gitu, terus mereka kayak anjir kalian tuh sehari-hari begini ya ternyata gitu. Sama di podcast gitu. Iya. Karena si podcast itu bukan by setup gitu. Yes. Tapi memang kita begitu. Di capture aja. Nah, direkam aja. Direkam aja benar. jadi sebenarnya kalau bisa nempelin perekam audio setiap hari itu Ya begitu. banyak Begitu tuh yang juga. bisa Iya. ditayangin. Iya. Iya benar. Makanya kita menaruh Jimmy Jeep rencana di mobil itu. Ya kayak tadi juga lagi ke mobil bicara apa ngobrol Iya. apa gitu jadinya ya Dan itu yang bikin podcastnya terasa genuine kan, kerasa nggak dibuat-buat gitu. Mungkin ya, mungkin. Karena kan kadang orang kalau basicnya memang dia mau jadi entertainer gitu beda gitu kan antara yang di Dandan, depan kamera iya dandan. Kenapa jadi dandan ya? Tapi mas sekarang tuh ada lucunya adalah kalau pengen ngobrol di offline itu ya. Sayang nih kayaknya buat ntar. Oh iya, disimpan. Nyimpen Oke. buat aja. Kalau nyimpen udah nyari-nyari ada nggak? Bikin-bikin apa biar punya bahan ntar gitu. Kalau gua sih kalau memang suka lupa nyatet. Biasanya kan sebenarnya yang ideal itu ya kejadian apa diinget lah, kalau dicatat diinget, ntar ceritain. Nah, gue tuh suka lupa. Nah, untungnya Awe tuh nanyanya gila dia. Nanya tuh bisa detail apa segala macam, cerita-cerita apa gitu. Karena dia tahu gue lupaan kali ya. Nah, kadang-kadang akhirnya jadi keluar gitu. Jadi nggak dicari, lebih diinget. Diinget ya. Kejadian apa ya yang lucu yang kemarin, kejadian apa yang seru yang gue alamin kemarin gitu. Oh, kalau misalnya kayak gue ngeprank Bang Awe gitu buat jadi bahan gitu nggak pernah ya? oh maksudnya Sengaja di gitu. sehari-hari gitu. Iya. Kita nggak Ribet pernah ya, kita nggak pernah ribet. gitu sih. Nggak pernah ini sih. Tapi memang akhirnya karena gini kan nih podcastnya seminggu belakang ngapain? Kejadian Sebenarnya tuh apa jadi aja? banyak banget sebenarnya. Iya sih seminggu banyak ya. Iya, maksudnya kayak misalnya Piala Dunia kita bisa ngomongin bola, Iya. apa Kostumnya, iya, gue apa bisa ya? nonton basket, gue bisa ngomongin, gue Iya. macem-macem Nonton banget. film kita bisa ceritain. Iya, nih yang baru nih kemarin itu anaknya graduation. Graduation. Nah ini pasti ntar pas di podcast gue akan nanya tuh Iya, anak kita lu bisa cerita. graduation itu. Tamat apa Bang SD? Anak gua TK yang paling kecil. Nah itu TK gue naik tanya SD. ngapain sih TK begitu-begitu? Nah itu kita kan jadi obrolan sendiri. Bener, Ngapain bener. begitu? Kita aja dulu nggak begitu. Iya. Lu begitu nggak TK? Kagak lah dulu. Tapi sekarang memang anjir dari masuknya aja udah beda banget kan. Ada biaya pembangunan Pakai lip, segala pakai lip. macam. Dari mau masukin gitu. Masukin selama di Iya. sekolahnya ada pertunjukan lah, ada apa. Iya. Kayaknya zaman Iya, dulu bener. nggak ada dah. Drama kayak kita nggak ada, SD kita pernah drama ya. Drama beneran kita. Iya, maksudnya itu kayak gitu aja udah. Karena Jadi cerita. emang dari bener-bener dari kehidupan Sehari-hari. Bener. Iya. Aku kemarin agak kepikiran juga. Ada satu pertunjukan di sekolah anakku. Aku nggak bisa nonton karena harus kerja kan. Terus baliknya dia ngomong, papa aku sedih deh kamu nggak nonton gitu. Terus aku nginget masa-masa aku seumuran dia. Kadang nggak dijemput loh, aku jalan sendiri, hampir Iya. diculik orang gitu. Tapi kayak oh memang dunianya udah beda banget kan. Beda. Kalau ditonton sedih dulu kita dipukul pakai Iya. sabuk. Boro-boro ditonton nggak usah. Iya. Dulu tuh ngerasa kayak bokap kayaknya nggak peduli lah. Iya. Kayaknya pas udah gede-gede kayak anjir orang tua gue nggak peduli sama gue ini kalau gue begini ke anak gue. Dulu mereka kagak peduli lagi. Datang ke sekolah ngambil rapot doang. Iya. Terus marah lagi kalau merah ya. Iya. Anak umur berapa? 5 tahun, baru mau 5 tahun. Oh, sama berarti. Iya. Iya paling kecil gue, kan paling gede gue mau tahun depan SMP. Oh. Lumayan jauh ya. gitu Jauh. ya. Nah, itu 3 anak. Anak 3.
Nah itu aja kan udah berbeda kan. Kayak gue belum punya anak, dia udah punya anak. Nah, itu Anak 3 kok resign. Itu dia itu sih. kebodohan. Berani lah, berani. Bodoh. Bukan berani. Iya, goblok sih sebenarnya. Tapi apa bang yang meyakinkan lu waktu itu buat resign? Karena ini kalau gue tuh kerjanya tuh udah nggak fun ya, udah nggak menyenangkan, udah bikin gue sakit. Sakit apa? Gue 3 tahun terakhir itu 5 tahun terakhir lah. Itu benar-benar keluar masuk rumah sakit, bro. Sakit fisik ya? Iya, bisa setahun tuh 2 kali 3 kali dirawat di rumah sakit. Bosnya dia suka nyekek. Bisa. Gerandong, ngomong gerandong. Kerja sama Undertaker ya bang? Bosnya Undertaker. Di choke slam ya kan? Bosnya Undertaker. Ya ini aja stres aja. Ya kayak kerjaan tuh udah bener-bener ya udah 20 tahun gua ngantor ya. Dan Bidang akhirnya apa sih bang itu? Gua di terakhir tuh di Essential Oil lah, perusahaan Essential Oil. Pokoknya benar-benar multinational company udah. Perusahaan dari cabang dari Amerika gitu dan wah udah terakhir tuh udah inilah. Udah apa sih? Udah capek. Nggak kuat lagi ya? Udah apa? Orang juga nungguin. Belum ujungnya apa ya? Udah ini. Udah habis. Masa nyerah? Iya sekian. Benar. Ya 20 tahun. Capek banget udah capek. Udah itu stres saking stresnya asam lambung GERD. Oh iya. Ya dia sampai ada ini beneran ya sampai ada mental breakdownnya gitu. Iya. Curhat terus kayak Nangis. pusing banget gitu apa segala macam. Sempat ini bang pas mental breakdown warnain rambut. Wah enggak sih. Tindik pusar. Enggak tuh. Anak pang itu ya. Bukan mental. Itu kayaknya metal breakdown itu. Metal breakdown. Dia sempat mau di sini nih. Di sini. Apa ya septum ya? Nyambung ke sini. Orang ini dari sini ke pusat. Lalu sini ada orang pegangin. Iya, ke sini lagi, ke sini, kasih kertas di layangan. Pakai kabel fiber ya. Ya itu. Jadi kayaknya gara-gara itulah dia. Gue juga waktu dia kan suka nanya kan gimana menurut lo, gue bilang gue sih nggak bisa. Ya kita tahu lah di entertainment gitu kan nggak pasti ya. Iya. Terus kayak lu juga orang tuh ibaratnya meleteknya itu bisa ada yang udah 10 tahun baru dapet. Nggak bisa diprediksi ya. Nggak bisa diprediksi. Yes. Jadi emang lo harus happy sama kerjaannya. Makanya gue bilang sama dia, kalau gue pikirin kesehatannya, kalau lo udah kayak gini sih, ya mendingan cabut sih. cari lain Karena nanti. dan gue ngeliat juga dia bukan orang yang kayak kalau dia keluar lu udah mau kerja di mana lagi. Gue nggak ngeliat itu, dia secara kerjaan ya benar gitu. Jadi menurut gue ya lu keluar aja udah ntar kerja. Saya juga dapet dagang kerjaan toprak lagi. atau apa kan. Iya kan banyak. Bisa. Iya, tambal ban masih banyak. Iya, tinggal beli gerobak gampang ya. Tapi setelah itu beneran nggak kerja kantoran lagi bang? Alhamdulillah 3 tahun ya. Ini mau 3 tahun ini. 3 tahun. Mau 3 tahun nggak kerja kantoran. Tapi emang ada beberapa teman-teman akhirnya pindah kantor ngajak. Ntar dulu masih enak gitu, masih enjoy banget jalanin. Ya berarti pikiran. tercukupi kan dari yang sekarang Ya jalan. alhamdulillah aman semuanya. Doyan kangkung kan anak gue pada doyan kangkung. Jadi makan kangkung ya. Hemat ya. Stik kangkung. Pret kangkung. Stik kangkung. Tapi kenapa ya kangkung tuh masuk sama keluar bentuknya masih sama ya? Awet ya. Iya, sementara makanan lain kan berubah bentuk ya. Najis. Cerita urban legend tuh. Buset. Jadi menyenangkan lah kalau gue sekarang kayak ngejalanin kayak ternyata tuh satu hal yang gue dapetin, banyak mimpi-mimpi yang dulu itu yang akhirnya bisa diwujudin sekarang. Misalnya Mimpi basah. Apa? Mimpi basah. Di follow Yurika Prastika itu kan kayak mimpi zaman dulu tuh. Enggak sih, maksudnya di follow Yurika. Oh, itu ibu ini apa? Jadi penyiar. Itu salah satu. Oh iya. Di radio. Radio Yes. perjuangan, radio perang dia. Kan udah nggak perang nih kita, tapi dia masih ini Belanda sudah masuk ke Jogja. Padahal turis bukan prajurit, turis Belanda sudah memasuki Jogja. Padahal udah kita udah merdeka nih, tapi dia siarannya masih siaran perang zaman dulu. Ya radio tuh yang bareng almarhum Gusti ya tadinya. Dulu Gusti sama Nehru, sekarang gua sama Nehru gitu. Nah akhirnya kayak gitu-gitulah. Dulu mikir kalau nyari uang tuh cuman ya 9 to 5 lo kerja ngantor gitu, ternyata enggak, ada hal-hal lain yang bisa lo dapetin gitu dari orang menghargai karya lo apa segala macam. Nah itu gua rasain sekarang gitu. Waktu juga lebih banyak
kosongnya, luangnya buat sama keluarga, baru ntar kerja gitu-gitu tuh menyenangkan banget lah buat gua. Lu kenapa nggak pernah nyoba stand up comedy bang? Wah, Karena pas dari kecil kan nongkrong bareng pasti Iya. udah kelihatan lah kalau lucu kan. Dan punya temen juga yang main di komunitas. Kenapa nggak nyobain dulu? nggak berani sih, jawabannya mungkin nggak berani ya, karena gua kan ngeliat tuh teman-teman mau stand up persiapannya. Nah gue kayak jauh tuh dari itu tuh, kayak mesti nyatet, bikin materi. Nah gue tuh nggak bisa begitu gitu. Tapi Dan kan bisa kayak Ebel Cobra ya bang. naik, Naik. aduh, gini Gitu. nggak, itu juga pasti ada. Ada ya. Nah, gue nggak pede orangnya deh. Gue nggak pede banget kayak sendiri atas panggung liatin sama orang. Wah itu beban banget Mental buat ya. gue ya. Dan Lo kalau manggung bawa orang aja banyak, jadi Iya. rame. Tapi yang ngomong lo doang. Iya. Bawa Homies ya, bawa homies dari Narogong. nggak, jadi nggak ngeliat teman-teman juga, oh kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Mental gue nggak sesiap itu. Gitu, jadi kayaknya nggak, dan nggak selucu itu kayaknya. Kalau lu bang, sekarang dua-duanya jalan kan di stand up? Alhamdulillah masih jalan. Cuma kalau stand up, gue tuh tipe yang stand upnya lebih ke bikin buat gue sendiri gitu. Ada beberapa kayak corporate tapi jarang lah. Oke. Karena emang menurut gue agak sulit ya main di corporate tuh lu mesti tahu mesti ngapain. Nah itu yang mesti ini ngeriset perusahaannya apa acaranya gitu. Nah gue kadang-kadang males kayak gitu. Jadi akhirnya bikin buat sendiri aja, show sendiri, atau mungkin event-event yang emang bener-bener event stand up. Gitu sih. Komunitas ya. Itu sih. Aku tuh bergaul lah sama beberapa anak stand up. Suka Coki. nanya-nanya selain Coki itu misalnya kayak Noel, kayak Oh, iya. Noel mana nih? Noel Andreas. Jogja. Jogja. Oh, oke. Nah cerita-cerita kan, jadi tahulah sedikit banyak kalau stand up tuh basisnya komunitas banget. Iya, betul. Komunitas Di Bekasi Indonesia, iya. sama itu beda. Nah jadi adalah pembicaraan kayak nanya-nanya, emang di Depok yang paling lucu siapa gitu, Bekasi paling lucu siapa. Teman-teman tuh sering nyebut nama lu bang, paling lucu di Bekasi gitu. Wah masa sih? Katanya gitu. Gila kali tuh. Mas gila. Iya kayak gitu. Mungkin lagi mikir kali gitu. Awe, terus main tai. Awe. Enggak lah kalau selera ya bro, Iya. menurut gue ya. Iya. Tapi Tapi kalau nonton pengakuan- gue mungkin kayak, aduh gue nggak masuk lagi. Ada dan bahkan podcast minggu pun begitu. Iya. Ada yang Iya. beneran suami istri tuh, terus suaminya cerita, gue ngasih denger ini ke istri gue kayak apa sih nih? Iya, Tapi ada. memang marketnya bukan cewek sih kalau jok-jok Mungkin kayak ya. gini ya. Tapi podcast seminggu, jadi cewek juga Banyak. banyaknya. Malah pernah kita kan ada suami istri lah datang, terus maaf ya mbak, gue bilang gara-gara suaminya ya dengan podcast seminggu minta foto lah, bisa acara, dia datang ke acara kita terus minta foto, terus gue bilang maaf ya mbak, gara-gara suaminya jadi dengar podcast seminggu, jadi dengar kata kasar. Terus kata suaminya, enggak, istri saya yang bocah nana, saya enggak gitu. Oh, Saya cuma mau nganter ngotoin aja aja, dia. iya nganter aja. Saya Apri. Masih Apri lagi ngomongnya. Masih apa ngomong udah jadi tahun 90-an. ternyata tuh banyak banget cewek-cewek juga yang denger tuh lumayan juga, makanya nggak tahu tuh, kita nggak bagi kategorinya. Bingung ya ngecek Iya, ini demografinya. marketnya cewek yang kayak gimana, cowok yang kayak gimana, pasangan suami istri yang kayak gimana, juga nggak ngerti tuh. Ya padahal bercandaan cowok kan. Sebenarnya bukan bercandaan cowok, bercandaan tolol. Iya. Beneran Tongkrongan, iya. Sebenarnya lebih ke situ kayak kartun banget gitu. Nah, yang kita justru paling kaget itu adalah banyak orang-orang yang gue ngedengerin itu tuh pendidikan akademisnya tuh Akademisnya tinggi-tinggi bagus, gitu. iya. Bagi deh. Iya, sikat bang. Ih, nggak tau malu. Nggak tau malu lu. Nggak apa-apa. Punya orang itu. Iya. Nggak apa-apa. Boleh. Kan gue udah janjian tadi. Iya, gua ada nggak janjian. bawa. Fasilitas bersama. Itu nggak sebatas Lu kan rata, rata, Bang. itu juga puntung. Iya, sebelum minta. Iya, gue udah bilang kan Udah bilang. Tadi Gua kacamata. Pakai bang. Pakai bang. Biar kayak Delvin Dongker bang. Kacamata orang. Ya gitu, jadi nggak nyangka lah gitu ya, kayak jadi emang bener yang tadi Bican bilang kan, kita jualan merchandise. Jadi awalnya tuh gini, awalnya kita jualan merchandise, terus kayak kita tuh seneng banget main jalan-jalan. Oke. Barengan sama teman-teman nginep di villa apa segala macam. Ramean banget. Iya, Ramean. Ya pokoknya inilah kita kemana segala macam. Nah terus waktu itu semenjak ada
merchandise, Iya. kita tuh gini, gue bilang kayak, duit merchandise tuh masa kita ambil yuk gitu, buat main aja gitu. Jadi masuk kas buat Iya, buat main aja. Ngapain kayak gitu. Ya, oke boleh gitu. Sampai waktu itu 2022 Dua ya. 2022 itu Blink-182 band kesukaan gua. apa bang? Band apa? Blink-182. Oh, Blink. Ya. Mereka reunite lagi. Terus mereka bikin tour nih jeder gitu. Nah gue pengen nonton banget. Dia terus list di luar negeri ada listnya. Oke, kayaknya gue mau nonton di Amsterdam deh gitu. Oke. Nah, terus gue mikir lagi nih gimana caranya supaya gue bisa nonton tapi gue nggak keluar duit nih gitu. Terus gue mikir, Merchandise. wah ada duit kaos nih Yes. gitu. Gue Ada bilang duit sama kaos. dia, Chan, duit kaos Bagi 2 aja kita kali. bagi yuk, tahun depan. Ya. Karena masih tahun lagi tuh. Terus emang kenapa? Gue mau nonton Blink di Amsterdam gitu. Terus dia bilang, wah istri gue juga pengen tuh pada pasti gitu. Mau bareng aja, ya udah bareng. Udah akhirnya kita kumpulin duit buat berangkat ke sana lah. Jualan kaos. Dan itu kita ceritain di podcast. Jadi tuh kayak saat kita akhirnya beneran ke sana, itu tuh mereka gila beneran tuh Iya. gitu. Dari mereka beneran jualan kaos nih, dari satu kaos dari kaos sampai nyampe ke sana beneran. Nah, begitu nyampe sana ternyata banyak banget yang ngajakin ketemu. Oh. Mahasiswa di sana, Iya. pelajar di sana, Mahasiswa S2 orang yang gitu kerja ya. di sana, iya. Pendengar kami yang tinggal di sana lah. Iya, dan yang bikin kami kaget adalah rata-rata kayak pelajarnya tuh ya S2, S3 gitu. Jadi kita kayak lu nih orang Kenapa bener sih? lu tuh orang mana? Iya. Kenapa dengerin yang tadi lu bilang ya mungkin Butuh nongkrong. di ini gue tuh kayak pasti senengnya yang yang isinya daging gitu Capek lah. bang, daging capek. Ternyata iya. Idul Adha aja sehari 2 hari lah. Iya. 2 hari aja. 2 hari. Jadi kayaknya ya gitu akhirnya mereka yang kita nggak nyangka tuh itu. Oh nyampainya ke sini ya. Kita pikir orang-orang plaul gitu. Iya, orang-orang ya anak-anak nongkrong gitu anak-anak yang apa. Nah, ini ternyata bukan cuma mereka sekolah tapi dosen. Iya, Kerjaannya keren ya, gitu. mereka dosen akademisi gitu. Bahkan gue dengar sekarang katanya ada beberapa mereka bikin grup tuh beberapa dosen yang ada yang dosen-dosen di luar negeri ya, di Australia, di Jerman. Iya betul. Mereka bikin Bocah nanas intelektual. Bocah nanas Akademisi. iya, Edan. dosen. Bocah nanas bisa nyuntik. Bisa Dokter gitu ya, dan makanya yang pelaut ada nggak yang aneh-aneh gitu yang biasa-biasa ada juga gitu. Jadi emang Kenapa pelaut? pelanggar ada juga gitu. Dan wah segini niche tapi beda-beda karakternya gitu. Iya, asik sih kayak Betul, gitu. itu Dan mereka ikut berkontribusi kan, kayak Sangat, mereka ngerasa, weh, gue ikut nih nyumbang untuk Iya. berangkat ke Amsterdam gitu. Iya, mereka ada ngerasa gitunya. Iya. Kayak jadi pas kita nyampe tuh kita story apa segala macam, wah gila beneran nyampe lo gitu. Karena dari setahun sebelumnya kita udah cerita jadi kita mau jualan kaos buat ini nih, kita gini gitu. Jadi saat beneran kejadian tuh mereka kayak ikut happy gitu. Iya. Terus pas kita ceritain planning kita yang kedua, kita mau ke Jepang, dia jualan Support kaos, lagi. support lagi mereka. Bahkan mereka juga sekarang, bang mau jalan-jalan kemana lagi bang? Asik. Gitu. Ayo bang, Asik banget, Nggak, asik banget. tahun ini kemana bang? Enggak, tahun ini enggak dulu, sama keluarga dulu gitu. Ayo bang, nih duit gue udah banyak nih, mau beli kaos gitu tuh. Wih, tapi kalau kalian bikin kayak gitu buat nonton Piala Dunia, seru sih. Iya ya. Cuma nggak Telat kepikiran ya, ya. udah lewat ya dunia. Nontonnya di Meksiko. Ush, Seru. gila Barang juga ya. kartel. Kalau di Orang Kanada kan kartel. bosen lah, Kanada nggak ada apa-apa kan. Iya. Nggak kepikiran sih itu ya. Sebenarnya kalau soal bola, gue sama dia kan sama-sama suka Iya, Juve. sama-sama suka bola ya. Juventus. Spesifik Juve ya. Nah, sebenarnya salah satu ini adalah pengen ke Turin nonton Iya, pengen ke Juve. Turin. Nah itu goalsnya lah. Goalsnya Iya. kita ke Turin. Cuma kemarin tuh ini istri sebenarnya nengin istri karena pada mau ke Jepang. Iya. Benar. Memang harus kayak gitu kan skemanya. Istri dulu ya. Iya, kita belakangan. Tapi lebih mahal. Iya. Insya Allah segera bisa ke Turin lah kita karena sama-sama nih klub favoritnya sama kita dari kecil. Iya, tapi emang generasi sih itu generasi penonton Serie A. Lu pernah nggak nonton? Dikit. Dulu nonton, tapi Liga Inggris. Oh lu Apa malah klub gitu. lu? Sama kayak AF tuh Chelsea. Chelsea. Oh, Iya. Chelsea. Nah itu klub kedua gue tuh. Wih, respect. Respect. Nah, memang sebenarnya nggak ada, tapi dulu Beda liga nggak apa-apa dong. Dulu kan waktu zaman Liga kita kan suka banget tuh Liga Juve, gue suka Juve. Nah tapi kan
tiba-tiba ada satu liga nih yang Naik, di marketinginnya segitunya gitu. Nggak bisa. Nah akhirnya ya pemain Italia banyak di sana. Nggak ada. Nggak bisa. Pemain Italia siapa? Dinozov. Zola, Zola kan di sini Vialli, Zola benar. Di Matteo. Iya. Tapi emang keren-keren dulu itu Zola, Vialli itu. Kalau gue klub kedua gue Disney. Klub Disney ya, karena ada Britney Spears sama Justin Timberlake gitu. Klub Disney. Tapi Liga Italia itu di zaman itu yang paling sering ku tonton juga Juve. Juve lah. Rata-rata Juve. Trezeguet dulu yang main. Iya. Iya dan mungkin balik lagi kalau lo nanya tadi kan tentang apa sih Bang mimpi yang kecape gitu di podcast Minggu. Dulu tuh bagi gue tuh zaman kecil yang ngantor segala macem kayak ke Jepang, ke Disneyland itu kayak cuman ini doang tuh bro, kayak wishlist doang Iya, aja. kayak angan-angan aja. Iya. Kayaknya nggak mungkin dah orang kayak gua gini Dari Narogong. iya dari Narogong, dari Keriting. orang kan yang tahu gua keriting, bukan pakai topi. Jadi keritingnya juga biasa aja. Belum keriting baru kerit doang. Nah jadi kayak itu tuh cuman diangan itu deh. Iya. Nah gara-gara podcast seminggu, gara-gara bocah nanasnya, akhirnya bisa ngewujudin kemarin ke Disney, Keren banget. Disneyland. Yang Tapi enjoy nggak di Wah, gua Disneyland? nangis gua. Nangis. Sampai nangis gua ngelihat Rapunzel tuh. Si Tarklet, anak yang baik. Si Tarklet, anak yang rajin. Gak gua tadi lagunya itu. Jadi itu Tangle. Nah, itu gara-gara ngeliat Rapunzel nangis gua, Dek. Gak kebayang ya kan sampai ke situ ya. Gue tuh di stand up kan dari 2011. Jadi salah satu yang gue ngerasa dapetin dari stand up paling berharga dan ini selalu gue ceritain ke junior itu adalah pertemanan. Iya benar. Tadi kan lu bilang kan, lu kan tahu sendiri nih komunitas banyak banget. Yes. Di Jakarta aja banyak banget. Terus kita satu Indonesia. Seorang gua yang lahir di Jakarta besar di Bekasi, kayaknya nggak apa kemungkinan untuk punya temen di Ambon, di Makassar itu nggak kebayang. Ya, bener. Nah begitu ada stand up itu kejadian. Jadi kita kayak kemana ada temen, kemana ada temen. Nah Setelah ada begitu komunitas stand Berbeda temen yang di Bekasi berbeda Ambon. itu parah. Setelah stand up temennya Ambon semua ya. Makassar. Papeda, wow papeda. Papeda, kemaru papeda. Bareng banget. Nah begitu ada podcast minggu tuh nambah lagi. Benar. Karena jangkauannya jadinya pendengarnya sampai luar. Luar negeri, Iya. gila sih itu. Waktu kita tadi yang bilang di Amsterdam itu bahkan ada yang dari kota yang lumayan jauh Iya. di Amsterdam gitu. Mereka dia datang. Rotterdam pokoknya nggak salah tuh. Rotterdam. Enggak Eindhoven. Eindhoven, Eindhoven. PSV ya. Iya, PSV betul. PSV Eindhoven. Nemenin kita gitu ya. Terus Nongkrong. besokan datang lagi, Bang, di mana? Kita temenin lagi, Bang. Iya. Temenin lagi. Iya. Waktu di Jepang juga sama. Jadi kayak itu ya kesenangan banget ya maksudnya kayak oh happy banget apa-apa jadi gampang. Iya. Dan jadinya memang dapat teman-teman baru ya. Iya, betul. betul sih itu teman baru sih. Nah, itu mah bukan fans mah sekali foto minta tanda tangan beres kan. Iya. Kalau sampai nganter-nganter temen lah itu. Bahkan ada waktu jadi setelah apa gue sempat ke Melbourne lah tapi dia nggak sama dia. Terus jadi pokoknya gue tuh pertama kali ke Melbourne. Dan gue selalu biasanya kalau baru ke satu tempat tuh emang ngerasa butuh dikasih tau lah. Nih lu ke di sini tuh naik keretanya gini. Butuh panduan ya. Panduannya. Iya. Tadinya mau nanya lah ke temen yang pernah, ternyata ada beberapa bocah, Bang lu mau ke Melbourne ya bla 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 begitu. Ayo Bang sini gue temenin. Oke. Ada beberapa nih, akhirnya gue pilih satu orang dah. Kangguru. Rudy Koala namanya. Ternyata koala yang cookies lagi. Cookies. Tini Winnie Binti. Biskuit. Kecil ya. Lewat mana ya? Nah, gue landing jam 6. Tapi itu masih gelap banget di sana. Terus gue bilang, wah gila nih anak. Gelap-gelap ke bandara nih kayak Iya. kan. Udahlah, terus dia ketemu, ya Bang, nemenin, ngajarin apa segala. Oke, udah. Terus dia cerita gini, gue tuh ini Bang bikin akun baru. Dia bilang, kenapa? Karena gue diblok sama lu. Anjing, keblok. Anjing. Tapi ingat enggak Bukan ke blok. Iya. Blok. Tapi ingat enggak Bang, itu siapa yang Enggak. Tapi emang gue tuh orangnya ringan sekali ngeblok. Iya. Sama ya, ke gua Kanggo juga. langsung ya. Karena menurut gue kayak nggak, gue mau happy kalau ada orang yang kayak ini udah bener blok aja gitu. Jadi gue lumayan tuh kalau, dan gue nggak tahu ya dia pernah ngapain. Anjir. Oh iya ya maaf ya.
Tapi maksud gua Anjir, untuk orang yang udah awkward di-blok, banget. masih Anjir, baik. ya. Iya. Awkward banget sih jujur. Subuh-subuh di mana? confess ya, confess. Bang gua di blok Bang. Anjir. Oh ya maaf ya, lu pasti lu nyebelin gue bilang gitu. Gak pasti lu nyebelin tapi itu Iya. entah dia nanya kapan podcast tayang atau Iya. apa nggak tahu ya. Tapi gue kadang-kadang dulu gitu loh. Tapi wah benar menarik sih ngomongin blok-blokan itu. Aku juga termasuk ringan tuh ngeblok. Oh, iya. Misalnya keganggu dikit, aku blok gitu. Ternyata buat orang yang diblok tuh personal banget. Dia bisa ngomong di mana gitu kayak tersinggung, merasa ini Iya kalau iya. diblok gitu. Tapi soalnya lucunya gini, kayak orang bisa ngomong sesuatu tentang kita gitu ya. Lah terus maksudnya kita kan kadang-kadang nggak pengen itu dan mereka suka Itu bilang kayak dia. apa ya ini kan hak gue ya udah hak gue juga untuk gue Iya, ngeliat loh. lu dong gitu. Iya. Bahkan ya gue kadang-kadang kayak preventif gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu berita, Postingan, ya, iya, berita iya, gitu ya. iya. Berita apa gitu. Terus ada kadang-kadang buka kolom komen kan. Yes. Terus ada orang yang ini komennya goblok banget nih Iya, orang. orang nih, aneh janggal banget. gitu kan. Oh, orang Iya. aneh banget Iya. nih gitu kayak kok nyebelin banget orang goblok. Iya. Benar. Iya. Ini orang ke gua. Benar. Iya. Antisipasi. Gitu. Iya. Menurut Dan- gua iya. ngejaga diri sendiri. Benar, dan kita juga sering cerita kan Iya. alasan, misal bukan alasan gue nih gue ngeblok karena ganggu apa segala macam gitu kalau emang kita rasa nih nyebelin atau Iya. apa gitu, dan mereka kayaknya tahu dah kalau diblok alasannya Tahu, apa tuh kayaknya mereka tahu. Iya bang, karena gue berapa kali ketemu juga di event misalnya lagi apa, bang gue sebenarnya diblok, maaf ya bang waktu itu gue diblok kenapa ya, pasti lu ngeselin ya bang dulu gini akhirnya mereka tahu sebenarnya salahnya mereka apa gitu. Tapi sopan juga ya, malah Iya, minta ada maaf ya. beberapa. Sini bang, gue rekam pakai kacamata gue bang, gitu. Ada ya kayak gitu. Kacamata Jarvis. Iya, buat ya. buat jaga diri aja sih. Bete kan kita di sosmed apa jadi kesal ya nggak sih? Cuman poinnya tuh maksudku POV kita ngelihat orang di internet mungkin yang dengerin kita sama POV dia sebagai orang yang dengerin kita tuh beda ternyata. Betul sekali. Dan kadang-kadang orang batasannya gini. Kita di sini bercanda nih. Iya. Gue ngata-ngatain lu Iya. apa segala macam. Ntar orang lain tersinggung nggak? Nah, atau bisa jadi mereka pas ketemu mereka ngerasa Boleh mereka dikatain. langsung bercanda Wah, gitu. Langsung, anjir. iya kan? Padahal kan ntar dulu nih kan gue tuh bercanda sama Pican gitu. Iya, teman gue memang. Iya, kalau lu tiba-tiba ngomong kayak gitu gue akan Offset beda lah, rasanya iya, kali iya, ya, iya. gue gitu Iya. loh. Lah usah. Kadang-kadang gitu, lu kan biasa juga bercanda begitu, yang nggak kayak gitu juga sih gitu. Itu jeleknya dari perasaan kedekatan itu tadi ya. Iya, Kalau mereka kadang-kadang merasa- gitu. Aku pernah denger juga mirip-mirip. Waktu itu si Benny Dictivity itu suka bercanda sama teman-temannya. Dia nggak apa-apa dihina aja. Dia Kalau dihina. kayak gitu emang harus dihina. Nah, tapi akhirnya di tempat umum dihina orang Iya. random. Pasti. Iya. Ya bete, semua orang bete Pasti, dong. pasti. Lagi ngopi ditepok jelek lu gitu. Bete dong. Ya bentuknya kayak orang kejepit gitu sih ya, jadinya biru gitu, warna biru. Bengep. Pasti lah, pasti. Iya. Ya, jadi kadang-kadang mereka terlalu terbawa ke bercandaan kita gitu. Anak-anak stand up ngeledekin dia banget gitu Iya. kan. Disangkain emang ledekan nih, padahal kan Tapi anjing biru lucu sih. Ya padahal kan ada hubungan emosional dulu kan. Iya. Iya. Warna titik 2 memar. Memar. Bener memar. Nah, ini terjadi sama beberapa teman-teman, kan kita kan suka kayak orang bilangnya tuh unlock karakter gitu. Misal kita ngobrolin siapa Iya. ada salah satu teman kita gitu, kita sering bercandain dia, ngatain dia. Nah, ini langsung ngatain segitu frontalnya apa segala macam. Nah, menurut gua jangan Kurang gitu, ajar karena kan juga, iya, iya. ini kan teman gue ini kan gue tuh udah punya kedekatan emosional yang cukup Iya. panjang gitu. Nggak mungkin tersinggung. Iya, dan kan belum tentu dia. Lo kan nggak kenal secara personal sama dia, main lo katain. Nggak ada gunanya sampai ya marah juga gitu. Nah, itu kan kita ingetin juga kadang-kadang. Dikatain orang random. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Tapi yang kejadian ke lu pernah nggak bang? Obrolan kalian berdua yang personal sebenarnya orang denger terus jadi dibawa sama orang random gitu. Dibawa maksudnya? Misalnya lu ketemu orang random gitu, terus dia bahas bahasan kalian gitu. Nah, itu beberapa kali sih ya. Nah, misalnya inilah dipijat nenek-nenek lah. Iya, Ah. nah gue kadang-kadang kan juga suka lupa ya, kayak cerita apa, kejadiannya udah lama apa, udah lupa gitu. Bang, ini masih ada bang, hah? Gitu. Nah, mereka pasti, dan mereka biasanya nanya, bang, itu beneran bang pijit nenek-nenek gitu. Tapi Ya, bener, beneran nenek-nenek ya? Beneran, tapi emang gue lebih-lebihin dikit biar seru. Kayak dia pakai BH tangan panjang, kayaknya nggak ada. BH tangan panjang. Ada logo hati, kayaknya nggak ada. Gitu, jadi emang kadang-kadang ya pasti mereka pada nanya, bang, jokes yang ini bener gak sih bang, ini
Pasti. Nah biasanya kalau emang lagi nyantai kita jelasin. Tapi pernah sampai terganggu nggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Paling terganggunya mungkin di ini ya, kayak dia itu nanya-nanya atau bercanda bawa-bawa anak. Oh iya, nah itu itu tuh offset gue sih. paling Iya, offset sih. janganlah gitu kalau bisa. Apalagi kan anak gue nih sekarang lagi suka baca nih yang paling kecil. Jadi kadang-kadang tuh gue suka live, dia suka suka nonton, ikutan di sebelah gue Jadi ngobrol. bukan kerja. Kan nggak ada- itu itu punya kan- anak kerja live. Itu sambil macul gue sambil nanam edamame gue. Nah terus kadang-kadang komennya tuh suka Offset nggak lah ya. enak, Iya. iya, yang anak gue kan lagi belajar baca apa segala macem nggak enak lah. Nah itu biasa gue blok gitu-gitu. Tapi menurut gua nggak banyak sih ya. Iya, nggak Kayak banyak. gitu. Karena tadi kan lu sebelum kita tag juga lu sempet nanya kayak si podcast minggu tuh mulai gedenya kapan? Nah Yes, kita ngerasa yes. tidak kayak. Tapi berasa dong lah, gitu. pertumbuhannya berasa lah. Nah kita tuh kalau bertumbuh iya, tapi kita dong gitu enggak. Nah tapi ada bersyukur aja gue seperti itu karena jadinya si pendengar tuh dari kecil gitu, dari kecil bertambah. Jadi setiap bertambahnya ini tuh kayak agak apa ya, kesaring gitu. Iya. Iya. Ya kayak lebih gampang ngasih taunya oh kita tuh gini ya, ini kita tuh gini kata orangnya tuh kayak gini. Jadi mereka benar. ngerti dibandingkan yang tiba-tiba Meledak. viral. Iya. Akhirnya semua orang tahu Iya. kan ya ini udah beda-beda Iya. orang beda-beda apa gitu. Dan Jadi pasti lebih banyak orang anehnya tuh. iya betul. Ya mereka tuh ngenauin gitu kita seperti apa, kita Yes. gimana Ya. gitu. Benar-benar. Pican makan babi mereka juga nauin iya. gitu. Benar. Malah Awe makan dikirimin. babi biar nggak gue doang sendiri. Kita berdua makan babinya Gua bilang sebenarnya. enggak makan. Tapi babi Pican. enak sih, babi enak. Kayak gitu. Iya. Iya, asik sih ya. Support. Iya, tumbuhnya pelan-pelan, Iya. bisa Iya. ngelihat juga siapa aja yang support selama ini gitu. Ya, dan gue ngerasa apalagi di entertainment ya, kalau boleh dikasih pilihan, gue akan lebih memilih yang seperti itu karena banyak banget yang dilihat kayak doang naik terus tiba-tiba abis itu kita juga nggak tahu lagi gitu. Iya, iya. Ya nggak ya. Jadi kayaknya emang kalau kita ngelihat apa pekarya-pekarya yang senior yang namanya besar, rata-rata mereka pasti panjang juga perjalanannya prosesnya gitu. maraton Iya. ya. Jadi itu nggak bohong gitu. Iya, maraton. Apa tadi? Maraton, lari maraton. Gitu. Benar. Iya. Cuman kan sesuatu yang dimulai dengan senang-senang ini pada akhirnya kan lama-lama jadi serius ya. Ya. Jadi ada potensi ekonominya segala macam. Gimana cara ngekip supaya dua-duanya ini bisa jalan bareng? Duitnya terima tapi funnya nggak hilang. Gimana ya? Perlu belajar nih aku, perlu belajar ya. Ini tetap kalau gua sih ya tetap ngejadiin apapun itu tetap jangan dirubah posisinya. Awe itu teman gua gitu. Awe itu teman main gua, teman kecil gua, teman nongkrong apa segala macam. Nah, itunya gua berusaha banget untuk nggak hilang gitu. Tetap gua semangat ketemu dia, kangen ketemu dia main, untuk itu tuh tetap ada gitu. Misalnya ada yang mau sponsorin. Gue mau sponsorin nih 10M podcast seminggu. Tapi lu Nggak usah deh, sendiri. nggak usah ya, nggak usah kebanyakan, Mbak. Kebanyakan ya? Kenapa? Lu sendiri gitu, nggak usah sama Awe gitu. Ya oke, deal. Tapi selama itu nggak ngeganggu sih, karena kan gue juga ada beberapa kerjaan kan. Tapi selalu gue bilang sama misalnya kayak di podcast bola, prioritas podcast seminggu ya. Kalau ini bentrok apapun, walaupun kita udah setting tanggal, tapi podcast seminggu put tanggalnya di situ, gue harus gugurin nih. Utamanya itu. Ya kerjaan kayak waktu itu pernah tuh gue ada dapat satu brand lah, kerjaan keluar kota segala macem. Terus podcast seminggu ada jadwal segala macam ya gue usahain gimana pun juga podcast seminggu utama. Kayak gue pulang pergi Jogja itu gue jabanin gitu. Kayak gitu-gitu tuh pasti Prioritas ya. Iya, pokoknya nomor satu prioritasnya adalah podcast seminggu. Itu udah tahu lah teman-teman yang barengan sama gue udah tahu. Iya, Kalau lu nggak di prioritasin justru bang podcast minggu ya. Paling bawah kak. Enggak, kalau justru kalau tadi pertanyaannya gimana caranya saat udah jadi industri lah gitu ya, Ya. udah masuk ini ya. Sebenarnya kita juga gini, kita lama dengan seneng-seneng yang belum ada duitnya banget sampai ada duitnya sedikit sampai sekarang lumayan lah Oke, gitu iya. ya. Nah, karena kita udah ngerasain yang dulu-dulu, sekarang juga akhirnya kita nggak yang terlalu ngoyo gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kayaknya enggak dah, kita nggak bisa dah kayak gitu, kita akan enggak gitu. Oke, karena udah keset ininya ya, aturannya lah ya. Iya, jadi kayaknya emang ujung-ujungnya pemilihan
pekerjaannya juga gitu. Kalau misalkan sesuatu yang kayaknya ini di luar yang kita nggak bakal happy apa segala macam, kayaknya enggak sih gitu. Dan kalau gua itu juga berlaku di kerjaan yang lain gitu. Kadang-kadang ada yang diajakin apa, aduh enggak deh, enggak gue nih gitu, gua nggak bisa nih kayak gini-gini, ya udah. Karena ujung-ujungnya happy-nya dulu. Gue juga dulu kan, dia kan ngantor. Iya. Gue dulu buruh pabrik. Oh, sempat di pabrik. Iya, jadi kayak sekarang udah nyampe ini tuh menurut gue salah satu kesenangannya adalah kita bisa milih pekerjaan yang kita happy gitu loh. Iya. Di pabrik apa dulu, Bang? Apa otomotif? Oh. Spare part ya? Motor mobil. Wah, sangat Gitu. Bekasi ya. Sangat Bekasi, bener. Tinggal di Bekasi, kerja di pabrik. Industri Bekasi banget ya. ya, industri banget. Di motor itu ada mobil juga ada mobil motor bensin ada klep namanya. Itu gue yang bikin. Oh. Iya. Buset. Kayak Pugan itu mau kayak Pugan. Sehari jadi satu doang. Bukan sih lagi. Mau gondrong gitu. Berapa tahun Bang lo kerja di pabrik? Dari 2004 sampai 2012. 12. Di fase-fase kerja di pabrik tuh ada nggak kebayang pengen keluar dan dapat makan dari hal yang disuka kayak gini atau? Jadi gue tuh waktu dari SMA gue udah sadar gue suka banget sama komedi. Oke. Tapi kan zaman itu grup ya, Iya. banyak kan. Iya. Ngajakin temen tuh susah banget. Belum ada marketnya yang kayak sekarang ya, Iya, stand up pokoknya gitu. dulu kan grup nih. Nah, dulu misalnya SMP gitu kayak bikin grup lawak yuk, pada nggak mau. SMA nggak ketemu, temennya tuh nggak ketemu. Ada apa dulu tuh Api ya? Api di TPI ya. Nah, tuh nggak ketemu tuh. Jadi akhirnya ketahan gitu aja. Oke. Dan ya udah akhirnya jadi nggak ngerasa kayak bahwa itu sesuatu yang pengen diiniin gitu karena nggak ada platformnya. Nggak kebayang itu mungkin ya. Sampai 2011. Oke. Stand up komedi di Indonesia muncul lah sendiri nih. Bisa gitu. Langsung nyobain. Oh, dari awal banget. Iya. Awalnya pernah SD itu dia itu yang ngomongin grup lawak kan, grup lawak. Dia SD perpisahan, dia bikin grup lawak. Oh. Main di depan Buat pertunjukan sekolah. Iya, dadakan aja. Udah tuh dia menghibur 10.000 orang waktu itu. 10.000 orang ya. SD apa itu? Tapi lu nggak Bang? Lucu. Emang Awe tuh lucu dari kecil dia udah lucu. Dia bisa menghibur lah. Dari segini Gitu. udah lucu. Dari air, dari cahit. Dari air udah pakai topi pet. Lucu banget itu. Beda bentuknya. Gitu. Gitu, jadi emang beneran dia suka komedi gitu. Iya. Iya, dan akhirnya setelah ada stand up baru sadar, oh ini nih yang gua suka. Jadi Yang sebelumnya tuh dibutuhin. nggak apa ya, nggak tahu juga gitu mau Nyari duit dari mana apa di luar kerjaan ngapain ini. gitu. Makanya sebenarnya nggak awal ikut stand up juga nggak kepikiran bakal jadi stand up comedian, nggak. Di Hobi tahun aja ya. awal itu yang seangkatan gua ya nama-nama yang sekarang mungkin orang tahu lah, gua, Ajis, Boris gitu-gitu. Itu kita juga stand up aja, kita nggak tahu bakal Gede bakal jadi stand up comedian, bakal bikin film, sama sekali nggak kebayang gitu. Oh iya, Ajis tuh Bekasi juga ya? Bekasi, Jakarta Timur sebenarnya rumahnya. Gila. Ternyata iya ada faktor ininya juga ya, selain hobi terus memang bakat, ada faktor beruntungnya karena marketnya tiba-tiba siap gitu ya. Ya, Tiba-tiba akhirnya karena si komunitas itu jadi ya blessing lah, alhamdulillah. Ya. Dan akhirnya memang kebawa kemana-mana. Maksudnya sekarang kan secara industri juga ya tadi yang jadi podcaster juga banyak, yang bikin film Yang ada, main film, yang main musik ada gitu dari anak stand up tuh. Jadi akhirnya kemana-mana sih. Dan banyak yang sukses gitu dari situ. Iya, alhamdulillahnya gitu. Ada aja lah kerjaannya. Ya. Sangat ini kan beda banget sebelum ada stand up sama setelah ada stand up tuh dunia komedi tuh. Kalau dulu kan paling TV gitu-gitu kan. Iya. Untuk nonton komedi di sebenarnya zaman dulu itu Radio agak kayak stand up, banyak panggung-panggung. Ya. Oh dulu sempat ada ya? Oh iya, kalau pelawak zaman dulu tuh, jadi kalau bahkan kalau dulu bilangnya ini apa? Kalau klub tuh bilang apa, bar dulu namanya? Diskotik gitu. Oh itu ada komedinya. Oh. Jadi kalau gue ngobrol sama misalkan Pak Jarwo Kuat atau siapa yang dulu Oh punya iya, grup, iya. mereka tuh punya pengalaman manggung di diskotik. Oh, Penontonnya orang Di pub, mabok, di di pub, pub, iya. gitu-gitu. jokesnya udah kayak sekarang, udah storytelling Grup ya, kayak grup ya. Masih Grup. masih tektokan. Iya. Oh. Tapi artinya saat itu tuh banyak gitu. Habis itu nggak tahu kenapa cuman di TV
baru akhirnya sekarang lagi yang stand up nih yang ada acara off air-nya, ada di bar apa, ada di mana kayak gitu-gitu. Ya. Kalau kalian ngelihat komedi di Indonesia sekarang, itu kira-kira masih akan terus tumbuh atau ya udah puncaknya nih segini nih di semua aktivitas turunan komedinya juga lah. Menurut gue sih akan terus tumbuh ya, karena si komunitas stand up-nya ini karena lumayan banyak ya, bayangin ya di Bekasi aja tuh isinya 50 orangan, baru Bekasi tuh. Di Jakarta Selatan ada. Iya. Jadi ini banyak banget nih pelakunya. Yang mana anak-anak ini tiap minggu ngumpul, memang berstand up, tapi kenyataannya mereka tidak hanya cuma berstand up. Mereka ada aja tuh, ntar bikin konten, Ada ntar proyek-proyek bikin gitu apa. ya. Segala ini banyak banget ya belakangan tuh hal-hal yang viral gitu, anak stand up gitu. Oh. Arif Alfiansyah nyanyi suaranya pales, anak stand up. Iya benar. Gitu. Benar. Ya ada orang foto dengan gaya apa Sophia Lacuba gitu, anak stand up, cowok tapi jadi kayak nih yang viral apa anak stand up, ada aja kelakuannya gitu. Nah dengan kreativitas seperti itu karena ada wadahnya, akhirnya outputnya kemana-mana. Makanya sempat obrolan kayak sama Pak Jarwo Kuat gitu. Menurut gua ini anak-anak stand up ini juga sebenarnya banyak yang bisa diberdayakan untuk bikin lawak grup. Karena ada beberapa juga yang gue ngerasa kayaknya lu nggak cocok deh kalau ngelawak sendiri. Ya. Tapi yang beda-beda ya. Iya. Ada yang lucunya di podcast, ada yang lucunya di panggung. Kalau lu Bang gimana Bang ngelihatnya setelah sekarang kan punya podcast, terus punya reputasi lucu. Kira-kira ke depan mau nggak misalnya, wah sekarang mau coba stand up atau mau main film atau apa? Film udah dia. Oh udah ya. Main film ya. Tapi memang itu ya main film kan akhirnya kan beda lagi tuh. Iya. Nggak dia kayak lu ngejalanin apa yang udah di skenarioin ada. Nah itu kadang-kadang bukan modal lucu lagi tuh, kadang-kadang modalnya emang harus bisa acting gitu-gitu. Nah ada beberapa tawaran gue nggak berani kayaknya gitu. Gue banyak takutnya. James Bond, film James Bond. Iya, benar. Maksudnya James Bond kotak aneh ya. Kotak. Iya. Kotak nggak tuh? Musuhnya takut. Musuhnya kotak. Tapi emang harus dibangkitin semangat kayak coba dan belajar. Nah itu tuh yang di usia 41 ini nyata nggak mudah ya. Nggak mudah benar. Untuk mau belajar lagi, untuk udah pengennya nyaman aja bro, pengennya nyaman. Nah itu tuh musuhnya gitu. Nah dan untungnya punya beberapa teman, beberapa circle yang nguatin itu, coba aja udah coba yuk, ayo cobain, udah kita belajar gini-gini. Nah akhirnya mau sih nyoba pasti ke film, mentalnya kepengen nyoba. Iya. Cuman hambatannya di fisik ya. Keram. Iya gitu. Mau nyoba sih akhirnya kepikiran, tapi emang kayaknya nggak bisa deh gini-gini aja gitu. Kayaknya harus sesuatu. Tapi memang kan gue mulainya tuh udah cukup tua ya, mulainya berhentinya late bloomer. Iya, udah Jamie lumayan. Vardy. Iya, Jamie Vardy ya. Tapi kan top score dia. Iya bener. Nah effortnya mungkin harus lebih ekstra gitu. Nah itu yang kadang-kadang ngerasa udah nggak punya kemampuan untuk itu dah gitu, nggak semudah Break dance itu. dulu mulai deh, break dance. Buset, ini disuruh niruin orang taekwondo kram. Pengen nyoba berarti Bang ya. Iya pengen nyoba. Musik mungkin setelah kemarin Nah menyanyi. musik itu emang salah satu dreams gue tuh, pengen jadi penyanyi gitu-gitu tuh pengen. Nah makanya ada podcast seminggu, jadi nggak kelihatan gue pengen banget lah. Jadi ada alasannya. podcast seminggu nih ya gitu-gitu. Nah memang dream saya adalah pengen punya album, podcast seminggu pengen punya itu tadi album monyet tadi itu, foto monyet itu. Nah doain aja lah kita. Tapi musik yang lu impiin buat lu mainin tuh musik apa sih Bang? Nah gue mau ini beda nih musiknya. Oke, Awe kan satu-satu. Gue seriosa. Lu kan tadi fans Blink ya kan? Fans Blink berarti musiknya popang-popang gitu. Awe popang banget. Kan Blink. Awe popang. Aku gue tuh yang lagu yang bisa dinyanyiin aja. Emang popang nggak bisa nyanyiin? Gimana Mas? Popang bisa dinyanyiin? Bisa. Enggak, dia pop aja. Pop aja. Kahitna, Iya kayak Lucy gitu. Oh, emang suka, Bruri. Iya. Dan suaranya masuk sebenarnya. Masuk ya? Suara dia itu masuk ke Iya. pantat. Masuk ke pantat gitarisnya.
Bang, ini suaranya mendem nih. Masuk ke pantat kita. Gitarisnya lagi gini kan terus, suaranya masuk. Kok refnya masuk? Pas ref jangan kenceng dong, geli gitu. Suruh nyanyi, Dek, suruh nyanyi. Maksudnya jangan bingung kok nyanyi tiba-tiba aja. Dia nge-rap loh. Iya nge-rap. Oh, nge-rap. Tapi anjing yang tadi sih anjing. Nge-rap itu Gitarisnya ganjel gitu ya. nge-rap itu nyanyi cepat apa nyanyi lambat sih sebenarnya, Bro? Enggak sih. Dia ngomong berima aja gitu. Oh, berima. berarti Bosan ketukan. di rumah sendirian, mama sibuk, papa arisan balik. itu nge-rap. Mirip-mirip gitu. Tapi biasanya kan ngikutin ketukan tanpa kan. dirimu. Itu rap juga ya? Bisa, Oh. bisa. Jadi rap, gue berarti rapper bisa. Bisa. Gue pikir tuh rapper tuh yang Enggak. gitu loh. Gitu. Sih orang gitu mulu. Orang gitu mulu. Enggak harus cepat. Tapi nyanyi coba Ya, coba, nyanyi Bang. lagu-lagu Lagu zaman dulu populer, dia. Bang. Oh. Lagu zaman dulu. Zaman lu tahun Bruri. tahun 200-an lah lagu. Lagu ini. Itu lagu zaman dulu. Orang tuh bisa ngomong. Api. Tire. Lari. Gunung berapi. Aduh, tower. Enggak ada handphone. Aduh. Enggak ada komputer. Belum nggak ada handphone. Belum ada bahasanya ya zaman itu ya. Lagu beneran dia Nah, coba, lagu-lagu Bang. acting. Tadi lu nyebut Bruri kan? 70s sampai acting sih lu. 80s, 70s. Adalah dia yang biasa dia lu 90s juga dia 90s. 90-an. Siapa sih Yang lu ya? paling sering lu Atik nyanyiin Sibi. pas karaoke apa? Paling kahitna sih gue. Kahitna. Coba satu lah, Bang. Apa? Ini Krisya. Krisya yang mana? Krisya. Titik kecil. Titin, sorry. Malu aku sebenarnya. Satu. Lu malu lu. Malu nih. Cepetan. Dia gaul, bukan dia gaul. Coba Nyanyi dikit, ya ambil Allah, gitar. Chan. Gitar. Nah, ambil gitar dong, coba ambil Gitar. Ada di Gitar Gak usah. hujananya. Gitar hujana. Oh, jadi Arman Thomas Ramadan. sama Rian Demasif. berebutan nyanyi itu. Pokoknya sudah dulu gitarnya satu. Nyanyi, lo kan suka nyanyi itu yang lagu apa sih yang Krisya yang mana? Krisya. bukan lagu apa tuh yang lagu Tanpamu. itu mah lagu sekarang. Yang dulu. Ah. Tahu enggak? Lagu Indonesia. Lagu Indonesia yang lama yang lagu cewek. Penyanyi solois Indonesia yang lama. Lo kan suka nyanyi? Krisdayanti. Rosa. Titi DJ. Yang lebih lama lagi. Adik Sibi. Atik C. Bukan sih. Lebih tua lagi. Bukan lebih tua, bukan Atik Sibi tapi segitu. Adik Sibi. Siapa ya? Vina Panduwisata. Ternyata. Coba Vina Panduwinata lagi gimana? Burung camar. Lu sering nyanyiin Oh, gila. ini Vina Panduwinata tuh gue paling gini. Sebenarnya tuh gue lagu-lagu itu kan terinspirasi apa? Dapetnya tuh dari bokap Iya. menyokap tuh dulu sering dikasih. apa? Sering muter di rumah ya. Lagu buat jajan. Orang dikasih duit ini dikasih lagu ya. Yofi yang bapak gue Yofi Dianto. Dia sering nyetel. Nah itu tuh kayak terekam itu di kepala gue kayak lagu favorit gue mungkin lagunya Krisya tuh yang ini yang pernah denger gak yang Pagi yang cerah pernah gak? Belum. Apa itu judulnya? Malam pertama. Kok pagi? Lu barengan. Kok enggak? Iya. Ada loh. Beda. Enggak. Ini lagunya nyeritain mereka habis ngeos. Oh. Oke. Jadi emang Malam pertama. Nah, di pagi-paginya habis dia bangun Paginya baru ngeos. diceritain. Iya diceritain. Coba Bang. Coba biar kita tahu ceritanya nih. Oke. Buka celana. Pagi yang cerah, senyum di bibir merah, dari balik jendela, sinar mentari hangat menyapa. Masa nggak pernah denger sih? Gak ada ngewe-ngewenya lu Pernah, bohong pernah. lu. Tadi lu bilang gitu. Enggak ada yang. Kau kobel.
Ini kan ini nyanyi Krisya. Krisya. Emang bukan tentang itu lagunya. Tentang itu kau tidur di dalam pelukku di Ya kulit antara capek juga bisa. kulit capek tidur di pelukan bisa juga. di antara rambut yang terurai. Oh, iya, rambut iya. yang kemana-mana Puitis rambut. gitu ya. Iya, puitis. Nah, dia lagu-lagunya modelnya gitu. Iya. Iya, lagu-lagu Wedding sih sebenarnya lagu wedding juga. Dulu pernah zaman kuliah tuh nggak punya duit jadi wedding singer gitu. Oh. Pernah Dibayar. ya apa pakai kambing guling. Oh, lumayan lah. Nah, kambing meluk guling ini buat kambing tidur. Tidurnya proper lagi. Kok proper gitu? Diselimutin. Iya kan? Cukup keningnya. Lumayan lah suaranya. Lumayan. Boleh. Gitu. Layak sih untuk album. Bisa lah insya Allah nih, Album. kita bikin Komang ya, lagu Komang. Udah ada itu. Udah ada. Komeng yang belum. Komeng udah. Nah, itulah Krisya jadi, ya. jadi ya itulah jadi kayak sekarang tuh jadi kayak berani banyak punya mimpi deh. Iya. Pengen kesini. Iya. Itu yang dulu tuh enggak gitu. Ya, karena udah tahu mungkin gitu ya. Iya mungkin bisa nih gitu. Itu yang sekarang gua alamin gitu. Jadi superhero ada bang mimpi. Wah itu mah dari dulu. Dari Gua. dulu. Gua kadang-kadang kalau habis digigit nyamuk men gitu. Ini bisa apa nih gue ya gitu. Gitu mah Sama sampai lagi. Ya, sama. Udah pantas sih bikin jubah tuh. Udah pantas sih. Keren sih itu. Beli dah aku dah kalau ada jubah. ada ya, ntar ya deh. Iya. Tapi susah ya Kita kasih pendornya aja, ya. kita kasih aja. Yang penting dipakai nih pas lagi gini nih. Iya. Lagi wawancara yang orang serius, gue pakai. Nah, lagi nongkrong juga aku pakai nggak apa-apa. Kocak sih kalau dipakai kan. Terpas abis gitu berangkat terus gini pergi. Pulangnya begini. Si kasih CGI gitu kayak Tuyul dan Bayul gitu kan. Hilang. Mimpi-mimpi lah itu yang Iya banyak mimpi yang dulu cuman kayaknya enggak deh gitu. Itu dan itu sadarnya itu pas di tahun yang nggak beda-beda jauh tuh siaran terus bisa ke Disney. Wah gila ya gitu. Ya, rezekinya berentet Iya, ya. blessing banget gitu. Itu yang bagi gua wah gila nih nggak kebayang lah sebelumnya gitu. Jadi kayak ngomong ke anak kayak udah bermimpi ntar bisa suatu saat lu wujudin. Nah itu tuh kayak real gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nggak terwujud nanti disalahin bang. Iya sih. Bapak penipu. Iya, bapak anjing betul jagoan. Lak-lakan. Masa gitu aja sakit. Masa gitu aja sakit banget. Sakit. Di jakun sakit. Anakku jadi tengahnya gede loh anak Gede gua. ya? Iya, Tengahnya doang yang gede. Segede kepala. Segede kepalanya. Kalau lu bang apa bang mimpi-mimpi Apa? yang masih lu kejar? Yang apa ya? Kalau buat podcast minggu tuh banyak sebenarnya. Kalau buat lu personal? Kalau buat gue personal ya pasti kayak berhubungan dengan stand up, mau bikin show, adalah bayangan kayak bikin show di sini, misalkan penontonnya sekian, kayak gitu-gitu tuh. Oh, special show. Iya, ada apa lagi ya? Terakhir bikin special penontonnya berapa bang? 1000 di Jakarta tuh 1200. Udah mantep lah. Lumayan, Udah mantep. lumayan itu. Setengahnya tupai tapi. Lagi dulu tuh. Makanya per 15 menit ada yang lempar kenari biar diem. Suaranya kecil ya, kayak Alvin Chipmunk. Sebenarnya kalau secara kerjaan karir gitu ya, gue tuh lebih ke ngikutin harus aja kayak. Dan gue tuh emang gitu kayak ditarik ke sini, oh udah hayu, tarik ke sini, hayu gitu. Tapi gue kerjain seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya gitu. Nah justru kalau mimpi-mimpi tuh malah banyakan main sebenarnya. Pengen nih ke Jalan-jalan, sini ya. ya. Gue traveling tuh seneng banget gitu. Jadi kayak kesini kali ya, pengen kesini kali ya gitu. Kayak dan akhirnya itu berimpact ke kerjanya, jadi lebih semangat aja gitu. Selain ke Turin tadi, tujuan jalan-jalan impian lu yang belum tercapai mau kemana? Banyak banget. Top lah, top 1 lah. Lu pernah ini nggak kalau di YouTube suka gini kayak tempat-tempat yang bukan kayak di bumi gitu. Beneran ada yang ada pohon-pohon aneh, kata gue lucu juga kali kalau bisa ke situ ya gitu. Yang kayak gitu-gitu gue beneran yang kayaknya itu di mana gitu. Tapi nggak ada gitu yang paling atas. Ini nih yang utama nih. Yang lain nggak apa-apa deh kalau nggak jadi. Yang penting kesini nih. Enggak sih. Enggak, kalau yang kayak gitu enggak ada. Tapi ya Eropa kayak jadi waktu itu gue pernah ke
Amsterdam. Mhm. Sebelum yang sama dia. Terus di sana ada kenalan lah sama orang Indonesia gitu. Temennya temen gue gitu. Terus dia nganterin kita naik mobil gitu. Terus dia bilang gini, itu baru kenal hari itu tuh. Terus kayak dia bilang gini, kalian baru bilang sih, kalian nggak bilang sih mau ke sini gitu. Karena kalau di Eropa itu enakan naik mobil dari Belanda kita ntar naik, ntar masuk ke Belgia, ntar dari sini ke ini, ntar Jerman. Road trip ya. Iya, terus ntar masuk terowongan gunung tuh, ntar nyambut udah Swiss. Terus dalam hati gue, ya kan kita baru kenal sekarang gimana bilang. Iya benar. Tapi next time banyak banget. Gue tuh orangnya lumayan penasaran gitu, pengen jangankan tempat, nonton deh, nonton NBA, nonton WWE. Emang pengen pengalamannya ya berarti ya. Iya, karena suka juga, suka WWE, suka basket gitu. Jadi banyak banget sih kalau yang kayak gitu-gitu iniannya mah. Tenis pengen nonton tenis. Yang kakek-kakek jago lu tau gak lo? Ada ya kakek jago. Gue kayak pengen nonton kalau tenis kalau kakek-kakek itu main dah. Jago banget itu. Emang atlet apa Gak tau hiburan? kayak bekas atlet tuh, tapi jadi kayak Nggak, itu lagi atraksi main itu. main hiburan gitu. jago Tapi jago ya. Iya. Tapi tahu nggak sih katanya kalau bekas atlet tenis itu tangannya panjang sebelah. Hah? Iya, tangan kanannya David panjang Beckham sebelah. kakinya panjang Iya. sebelah. Ini nih bang, panjang sebelah bang tuh. Nah, lu itu mah itu mah. Gue juga bisa gitu. Beneran ketahuan. Si David Beckham itu katanya kaki kanannya lebih panjang. Iya. Makanya titiknya nggak di tengah dia. Ini ke bawah ke sini agak ke kanan dikit. Nah ini terakhir mungkin dariku. Ada nggak project kalian baik personal maupun podcast seminggu yang lagi pengen di-push? Kalau seminggu pengen tour kali ya, kalau podcast seminggu ya. Iya, pengen tur lagi. Pengen tour lagi lah kita. Kita udah pernah tur Live kayaknya. podcast berarti. Iya, gitu. live podcast. Iya, kalau podcast minggu itu kayaknya kalau gue pribadi mungkin akan nyiapin film pertama Film sebagai sutradara. sebagai saudara. Wih. Ya. Edan. Judulnya apa? Nah, itu tadinya sebenarnya belum boleh Iya. diiniin, cuman mungkin di sini Kasih tau lah. kasih tau aja ya. Dengarkan ini bagian penting nih. Jurassic Park. Jadi gua akan menjuta dari Jurassic Park, tapi ini filmnya dinosaurus doang, gak ada orangnya. Oh, Jadi oke. semua pemainnya dinosaurus. Iya, yang pakai Tapi- kostum itu ya. Ya, tapi ngomong halo. Gitu. Sama tahun depan sih pengennya bikin tour stand up dan show stand up lagi sih. Special show-nya lagi ya. Oke. Kalau lu bang, Gua pribadi pribadi juga boleh. apa ya? Belum ada nih gua Belum kalau ada ya? project pribadi kalau Jadi tadi album, Meja kan bikin meja. masa bikin meja. Emang gua Ariel Peter Pan dong. bikin bisnis gitu nggak? Enggak. Ntar lah, pusing. Bikin Bisa. pusing. Udah pernah bikin es kobok gagal. Enggak pusing. Skobok. Kata lu mau bikin bisnis. Apa? McDonald, itu mau bikin Udah. McDonald. Mas udah ada sama. Katanya udah pengalaman ini bikin somai. Dia mau jual baju katanya. Baju. Mau buka Itu toko. mah bangkrut kayaknya jualan baju yang di rumah. Enggak, mau buka toko baju gitu loh. Iya. Zara. Udah ada. Udah ada lagi. Yang ada tuh kayak Uniqlo gitu Iya, kan. iya. Benar. Oke, apapun bikin yang somai. direncanakan, yang lagi diupayakan, semoga sukses. Amin. Lancar semuanya, Bang Terima Abang. kasih, Ode. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Ode. terima Terima kasih kasih. banyak Bang Pijan. Thank you banget. Ya, sampai ketemu lagi. Yeay. Yeay.